Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang Injil ditolak dunia. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita mendengar ada berita-berita, tepatnya tanggal 28 Mei yang lalu di daerah Sumatera, saudara, ada Injil dalam versi suatu suku, bahasa suku tertentu menolak atau minta supaya aplikasi untuk Injil dalam bahasa asli suatu daerah tidak diperkenankan atau diminta untuk ditarik kembali dari Play Store, saudara. Dan ini kita mendengar begitu sedih melihat keadaan-keadaan seperti ini. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau hari ini kita bicara tentang kekristenan, kita tahu bahwa kekristenan selalu ditentang, kekristenan selalu dianggap sebagai suatu momok dalam suatu kehidupan di dunia ini. Nah Bapak Ibu, suatu kebenaran, Yesus hadir mengambil rupa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak menerima Dia. Itulah kebenaran. Kebenaran tidak akan sesuai dengan dunia ini, karena dunia ini pada dasarnya adalah penuh dengan dosa, sehingga ketika dunia ini ditawarkan satu kebenaran, ditawarkan sesuatu yang baik untuk merubah dunia ini, selalu ditolak oleh dunia. Ini yang terjadi. Nah Bapak Ibu, banyak sekarang hari-hari ini di mana Injil diminta untuk terus diberitakan. Yesus meminta supaya setiap murid-murid harus memberitakan Injil dimanapun berada. Sehingga ini tugas setiap kita, memberitakan Injil untuk kebaikan, sehingga setiap orang yang mendengar Injil bisa diubahkan hidupnya. Bukan justru terbalik. Injil diperdengarkan supaya manusia yang jahat menjadi tidak jahat, supaya dunia yang hari ini penuh dengan kemunafikan, dengan adanya Injil mereka hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, apa yang salah dari Injil? Injil selalu diperdengarkan untuk mengubah orang, mengubah dunia ini, tetapi seringkali dunia menolak. Saudara, kita kalau melihat di dalam Markus 16 ayat yang ke-15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya di ayat yang ke-15 itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, Injil yang diberitakan bukan Injil untuk mengubah orang menjadi jahat, menjadi pemberontak, menjadi preman, atau menjadi orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Tetapi Injil diberitakan supaya dunia ini mengenal akan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kenapa dunia harus menolak? Dengan intrik-intrik, dengan dalih-dalih undang-undang, dengan dalih-dalih berbagai macam dunia ini, supaya Injil tidak diperdengarkan, Injil di-cut, Injil dibatasi supaya tidak bisa orang bisa membaca atau merenungkan Injil dalam hidup setiap insan yang hidup di kolong langit ini. Berbagai cara dilakukan oleh dunia untuk menghambat Injil. Tapi dari perjalanan Injil yang terjadi di dunia ini, tidak pernah bisa Injil itu dibatasi, tidak pernah Injil itu bisa ditahan, tidak pernah bisa Injil itu dibendung oleh siapapun. Bapak Ibu, kalau kebenaran pasti saudara akan terus menerobos. Kebenaran pasti akan menguak dan akan menyingkapkan suatu kehidupan yang jahat, kehidupan yang gelap yang akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, Injil ini adalah terang kebenaran untuk menerangi dunia yang gelap seperti ini, pemikiran yang gelap, cara-cara hidup yang gelap. Dengan adanya Injil supaya orang itu kembali kepada kehidupan terang, saudara. Inilah sebenarnya keinginan Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan ke seluruh dunia Injil kepada segala makhluk. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sungguh disayangkan ketika kita hari ini mendengar bahwa Injil ditolak dunia. Memang seperti itu, sudah. Memang keadaannya seperti itu. Apakah kemudian Injil berhenti? Tidak. Injil dari abad ke abad terus berjalan. Dan berapa banyak orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, walaupun itu berdiam, walaupun itu tidak di blow up begitu luar biasa, tetapi banyak orang-orang sudah mengenal Injil. Injil tidak perlu dipaksa.
Saudara, orang tidak perlu dipaksa untuk percaya Injil, tapi dengan sendirinya orang akan mempercayai. Justru ketika hari ini Injil diberhentikan atau Injil hari ini dilarang untuk ada di aplikasi Play Store, saudara, justru hari ini Injil diperbincangkan. Nah, saudara, padahal Injil dalam versi suatu bahasa suku di Sumatera sana itu sudah ada tahun 1996. Saudara, Injil dalam versi bahasa daerah itu sudah ada dari suatu suku di Sumatera sana. Jadi bukan hari ini, tapi tahun 1996 sudah ada. Tapi kenapa baru sekarang diangkat sehingga seolah-olah itu baru kemarin ada aplikasi itu. Tetapi justru ketika hari ini sekitar 24 tahun yang lalu ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa suku yang mungkin tidak ada orang yang tahu bahwa ternyata ada Injil yang berbahasa suku satu daerah di Sumatera, dan hari ini orang tahu, bahkan justru hari ini orang baru mengerti, dan ternyata banyak orang berkata bahwa Injil selalu diperdengarkan, saudara. Dengan tidak langsung mereka sedang memblokap tentang Injil. Saudara, orang yang sebenarnya tidak tahu sekarang sudah tahu tentang Injil dalam bahasa daerah suatu suku tertentu. Nah, saudara, kebenaran itu tidak bisa dibatasi, kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Suatu saat, suatu waktu pasti akan terbuka dan setiap orang akan bisa mengerti. Olehnya itu, kalau hari ini kita mendengar Injil ditolak dunia, kita tidak perlu kaget, karena ketika Yesus datang ke dunia ini, banyak orang juga tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Olehnya itu, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengakui Yesus sebagai Tuhan, saudara hari ini pegang dengan sungguh iman saudara pelihara dengan baik. Iman hidup saudara juga saudara betul-betul jaga dengan baik, supaya kita menjadi berkat bagi dunia ini, bukan menjadi bumerang bagi dunia, tetapi hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang, supaya Kristus yang kita teladani menjadi suatu kekuatan, Yesus menjadi suatu teladan hidup kita, supaya setiap gerak langkah kehidupan kita itu kita buktikan bahwa Yesus hidup dalam hidup kita, dan kita menjadi berkat bagi semua orang, bukan hanya sesama orang Kristen, tetapi semua orang, siapapun, supaya kita menjadi berkat lewat tutur kata kita, lewat perbuatan hidup kita, lewat segala hal dalam bidang-bidang kehidupan pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya percaya bahwa saudara terus dikuatkan Tuhan. Saudara tetap mempercayai Injil, karena dengan Injil itu kita diubahkan. Dengan Injil itu, dengan kebenaran sukacita Tuhan, kita hari ini dikuatkan. Kita semakin hari semakin, justru iman kita semakin luar biasa. Tidak pernah akan surut. Walaupun Injil harus ditentang, kehadiran kekristenan kadang ditentang sebagai minoritas, tetapi hari ini kita tahu bahwa kebenaran yang sejati itu tidak akan bisa dibatasi, dihalangi oleh cara-cara dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan cahaya kebenaran selalu menerangi setiap pikiran kita dan hati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.